Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Maurits dari Amarket. Rekan trader, jumpa lagi. Kembali lagi dan selalu kembali lagi bersama saya Maurits. Kita akan menganalisa dan terus menganalisa apa yang terjadi pada pasar saat ini. Hari ini sangat luar biasa. Pergerakan sangat luar biasa. Kita bisa lihat bagaimana setelah FOMC dikeluarkan pidato dari Gubernur Sentral Bank Amerika, Jerome Powell, di mana tendensi yang dikeluarkan itu lebih banyak memberikan tendensi hawkish. Nah, kan saya udah bilang dari kemarin bahwa satu hari sebelumnya banyak data yang dikeluarkan dan benar-benar banyak yang bilang bahwa kemungkinan besar, banyak statement-statement yang bilang bahwa kemungkinan besar tingkat suku bunga agak sedikit memperoleh jeda ya, sehingga tidak tertutup, sehingga banyak yang bilang bahwa ini mungkin tanda-tanda udah tidak hawkish lagi tapi lebih banyak ke dovish. Itu artinya bahwa dolar akan mengalami pelemahan ya. Itu dia ya. Tapi rekan trader, yang terjadi kemarin setelah statement yang dikeluarkan oleh Jerome Powell ya, dan dalam statement yang dikeluarkan oleh si Powell ini, Powell Ranger si Powell ini menyatakan bahwa tendensi hawkish masih dibutuhkan. Oleh karena itu dia mengalami pergerakan yang sangat luar biasa sehingga banyak sekali aset-aset yang mengalami pembalikan arah, dan salah satu aset yang benar-benar jatuh ke bumi adalah gold. Oleh karena itu rekan trader, judul yang akan saya angkat hari ini adalah emas turun ke bumi. Emas turun ke bumi. Awalnya di Kayangan. Bagaimanakah selanjutnya? Nah, ini dia. Ini benar-benar nih luar biasa ini. Mari kita lihat, rekan trader. Rekan trader lihat bagaimana pergerakan emas bisa turun ke bumi, dan ini adalah laporan analisa mingguan saya, udah mendekati kebenaran ini ya. Karena besok kan hari Jumat, saya pikir hari Jumat besok dia naik ini. Jadi apa yang saya bikin analisakan, bisa dibilang bahwa yang saya analisakan ini menuju tingkat kebenaran yang hakiki. Tingkat kebenaran yang hakiki. Dan saya bilang bahwa dia kemungkinan bisa turun sampai ke 1926 ya, walaupun sekarang 1932. Saya pikir dia nih masih bisa turun nanti besok. Saya pikir besok balik arah dia akan naik. Dan kalau kita lihat di sini, bagaimanakah pergerakan emas hari ini? Rekan trader lihat emas hari ini, bayangkan dia kemarin sebelum-sebelumnya dia itu berada di titik 1971. Banyak yang memprediksikan dia ini akan tenang aja, gold ini akan naik 1900. Tapi apa yang terjadi? Pergerakan balik setelah laporan FOMC, dia turun seturun-turunnya. Ini laporan FOMC dikeluarkan ini nih. Sempat dia turun sampai menuju 1939, dia turun lagi ya. Barusan aja dia turun sampai 1928. Jadi sedikit lagi seperti yang telah saya bilang 26 ya. Saya pikir 28 oke selesai. Saya pikir nggak turun lagi. Walaupun hari ini bisa juga 28 turun, karena hari ini rekan trader, kalau rekan trader lihat hari ini akan ada berita yang sangat luar biasa. Ini pertempuran belum selesai ini rekan trader. Ini pertempuran ini belum selesai ya. Salah satu data juga data dari Cina membuat bagaimana gold ini bisa turun ya. Dan hari ini rekan trader hati-hati, karena hari ini ada tingkat inflasi, ada keputusan tingkat inflasi euro, dan luar biasa itu akan ada penjualan retail, klaim pengangguran, dan indeks manufaktur Philadelphia Fried Chicken ya. Indeks manufaktur Philadelphia, dan bisa dilihat bahwa penjualan retail, apa itu MOM ya? Taunya penjualan retail dah. Nah, rekan trader lihat ini bisa membuat pergerakan yang signifikan, dan kalau saya lihat hati-hati rekan trader. Hati-hati. Karena apa yang akan terjadi sekarang ini bisa membuat gold ini kemungkinan besar juga bisa turun lagi. Walaupun
Kan dia akan tergantung dari dolar, kan trader. Walaupun kita lihat tendensi yang akan sekarang ini kan dia lagi bermain-main, dia di sini kan lagi stagnan ya. Indeks dolar ini lagi stagnan. Setelah dia kemarin dia sempat naik sampai ke 102. Dia lagi mencari jalan untuk naik lebih tinggi lagi. Dia lagi mencari jalan untuk naik lebih tinggi lagi, walaupun secara teknikal kalau kita lihat ya memang kemungkinan besar dia akan turun. Tapi yang saya lihat bahwa kemungkinan ini dia juga masih bisa naik atau memang dia juga masih bisa turun. Ya, tapi sekali lagi saya bilang bahwa akan terjadi, lihat dari berita-berita yang akan terjadi hari ini. Dan kalau kita kembali ke gold, saya membaca salah satu artikel yang ditulis di sini bahwa gold ini punya peluang sampai ya level 1900. Oh, 1900 itu jauh kali itu. Di bawah itu. Ya, nih taruhlah di sekitaran sinilah. 1900-an ya. Nah, ini taruhlah di sini ya. Nah, menurut saya wow, bisa saja sebenarnya, tapi itu jauh kali itu. 1900. Bisa aja sebenarnya, atau 1920-an lah. Bisa, tapi kalau kita lihat secara tendensi pun juga memang dia akan sedikit mengalami sedikit, kalaupun dia naik, saya berpikir bahwa dia naik itu nggak terlalu tinggi rekan trader. Mungkin dia akan naik mungkin sampai sekarang ya di pasar Eropa, kemungkinan misalnya dia akan naik sampai level 1940. Tapi waktu masuk di pasar Amerika lagi dengan tendensi berita yang ada, tidak tertutup kemungkinan dia akan balik arah lagi. Bisa turun lagi lebih bawah. Tapi kita lihat berita yang akan terjadi ini seberapa besar ya. Oleh karena itu sekali lagi saya bilang buat rekan trader semuanya bahwa ya, saya bilang buat rekan trader semuanya bahwa pergerakan emas yang terjadi, emas turun ke bumi ya, selain diakibatkan oleh data FOMC yang dikeluarkan, ada juga data dari perekonomian Cina hari ini sehingga membantu ya. Data Cina hari ini sehingga menjadi kunci pelemahan. Dan kalau kita lihat ya bahwa memang data Cina yang terjadi hari ini seperti yang ada di kalender ekonomi, dialah yang memberikan sebuah tekanan terhadap pergerakan emas pada hari ini. Oleh karena itu rekan trader, apakah emas ini dia bisa turun ke bumi atau dia akan terbang sedikit lagi? Ada kepakan-kepakan sayap yang bisa membuat dia terbang tinggi lagi? Ini pertanyaan yang sangat luar biasa. Dan kita akan lihat jawabannya setelah, tangan saya sampai kayak gini ya. Kita lihat jawabannya setelah berita ekonomi yang akan terjadi. Dan seperti yang saya bilang bahwa 1926 mingguan saya kemungkinan besar bisa tercapai. Kemungkinan besar bisa tercapai. Kalau memang tercapai hari ini, besok hari Jumat dia akan balik arah dan dia akan naik. Wah, berarti apa yang telah saya prediksikan gol 100%. Oke rekan trader, kita tinggalkan itu emas. Sekarang kita coba balik. Kita langsung masuk ke analisa teknikal dan seperti biasa rekan trader, platform mana? Oke. Analisa teknikal kali ini kita akan mulai dari indeks dolar Amerika. Selalu saya mengambil indeks dolar Amerika karena indeks dolar Amerika adalah kunci pergerakannya. Disinilah mereka akan semua terbagi. Oke rekan trader, kita masuk dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan indeks dolar Amerika hari ini? Kalau kita lihat pergerakan indeks dolar Amerika hari ini, memang benar-benar dia memiliki kekuatan yang dahsyat, super dahsyat. Dia mengalami kenaikan. Apakah dia bisa naik sampai level yang paling tertinggi lagi? Kita akan lihat rekan trader. Tapi secara garis besar hari ini bullish ya. Bullish merajalela. Dan kita akan lihat seberapa besarkah bullish akan terjadi. Kalau saya bilang rekan trader ya, kalau analisa saya, dia bisa saja nih akan turun rekan trader untuk sementara. Dia mungkin turun sampai ke level 102. Tapi setelah itu rekan trader, analisa saya, atau mungkin 102 atau yang paling terendah taruhlah di sekitaran sini ya. 102.594 lah. Tapi setelah itu rekan trader saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan dia akan terbang jauh sampai level di atas, balik lagi di 103. Itu menurut prediksi saya. Walaupun kalau saya bilang yang paling masuk dalam logika sih sebenarnya di 103.126 sih, sekitaran sini sih kalau saya bilang ya. Nah, sekitar 103.171 itu menurut saya. Tapi menurut analisa saya, dia ini akan bergerak di seputaran sini, rekan trader. Ya, dia akan bergerak seputaran sini. Nah, antara
102.594 sampai 103.253, tapi kemungkinan dia akan melewati. Nah, ini titik di sini dan titik di sini. Nah, titik di sini dan titik di sini. Nah, ini dia ya. Ini yang menjadi landasan pergerakan dia. Oke, kita tinggalkan indeks dolar. Sekarang kita coba masuk ke pound, euro, uncle, saham dolar. Kita lihat euro, uncle, saham dolar kan trader. Bagaimanakah pergerakannya? Pergerakan dari euro, uncle, saham dolar sangat luar biasa hari ini, dan kita lihat bahwa euro, uncle, saham dolar agak sedikit wait and see. Kita akan lihat bagaimana pergerakannya. Walaupun tendensi bearish masih tetap ada dengan kekuatan yang terjadi pada dolar Amerika, saya bisa bilang bahwa dia ini akan mencoba turun. Memang kalau kita lihat akan penurunannya sampai di level sini, tapi menurut saya terlalu jauh. Menurut saya penurunan yang paling hakiki, penurunan yang paling hakiki itu bisa sampai di level 1.074794.9 ya, itu. Dan level yang enggak. Ya, itu. Dan level yang paling tertinggi kalau terjadi kenaikan menurut analis saya, dia akan mencoba sampai di level seputaran sini nih. Nah, 1.08416. Nah, ini dia rekan trader ya. Inilah pola pergerakannya menurut saya. Nah, ini dia. Kalau dia turun ke bawah lagi, ini merupakan inilah hadiah ya dari market buat euro, uncle, saham dolar. Selanjutnya rekan trader, kita coba masuk di pound sterling, uncle, saham dolar. Seberapa besarkah kekuatannya? Kekuatan pound sterling, uncle, saham dolar kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa pound sterling masih wait and see, tapi tendensi bearish masih sangat kuat rekan trader. Sekali lagi, tendensi bearish masih sangat kuat. Saya bisa bilang bahwa kemungkinan besar dia kalaupun terjadi pelemahan, dia akan turun sampai level terendahnya di 1.26014. Atau kalau menurut saya disinilah yang paling terendah ya. Karena ini hari ini akan ada berita yang dahsyat, jadi hati-hati rekan trader. Dan kalau terjadi kenaikan, saya bisa bilang ya kenaikan yang paling hakiki dia itu di sekitaran 1.26684. Oleh karena itu rekan trader, pergerakannya bisa kita lihat dari 1.26143 sampai 1.26684, dan hati-hati pada level 1.26014. Itu adalah pola pergerakannya. Selanjutnya kita coba masuk ke gold rekan trader. Pola pergerakan gold sangat luar biasa rekan trader. Kita bisa lihat di sini bahwa gold memiliki tendensi yang sangat luar biasa hari ini. Gold mengalami pelemahan, dia menurun. Minggu depan menurut saya ini masih turun lagi rekan trader. Ya karena apabila memang hawkish terjadi, ya mau nggak mau gold akan turun. Dan memang tendensi yang sudah dibilang lebih banyak ke hawkish. Artinya kemungkinan besar gold untuk minggu depan masih turun juga. Kita akan lihat rekan trader gold apakah dia akan semakin turun lagi. Kita akan lihat bahwa menurut analisa saya ya, kalau dari kacamata batin saya lihat dulu kacamata batin saya. Oke, ini kalau saya lihat ya rekan trader ya, kalau saya lihat penurunan dia ini udah nggak terlalu, ini sabar rekan trader. Menurut saya rekan trader, kita lihat, menurut saya dia akan coba turun sampai level paling terendah di sini, walaupun saya tidak terlalu yakin dia bisa sampai di sini ya. Menurut saya dia akan naik. Dan hati-hati terjadi pembalikan arah. Pembalikan arah yang akan terjadi bisa saja dia akan terjadi balik lagi sampai di level tertingginya di seputaran sini rekan trader. Bukan. Di sekitaran sini. Ini dia. Nah, ya. Oke lah, di sekitaran sinilah. Nah, ini dia. 1945. Apakah dia bisa balik lagi ke 1945? Saya pikir dia akan mencoba naik sampai 1945. Ya, dan kalau dia sampai naik 1945, artinya nanti di saat news yang akan terjadi dia akan berpeluang untuk pembalikan arah lagi. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa arah pergerakannya itu di sekitaran 1922 sampai 1943. Wah, kalau 22 udah jauh tinggi banget sih. Menurut saya 27 lah menurut saya yang paling masuk dalam logika, walaupun hari ini akan ada news ya, kita akan lihat ya. Oke, selanjutnya rekan trader kita coba masuk di euro, uncle, USD yen Jepang. Bagaimanakah pergerakan USD yen Jepang?
USD yang Jepang sudah sangat jelas tendensinya luar biasa. Gila, benar dia ini, benar-benar ya naik. Kita akan lihat seberapa besarkah kenaikannya. Saya pikir dia ini sudah berada di titik di mana dia sudah tidak naik lagi, rekan trader, menurut analisa saya. Dikit lagi menurut analisa saya dia akan mencoba turun. Menurut saya yang paling tertinggi sudah nih, yang paling tertinggi. Kalaupun memang dia mau naik tinggi lagi, dia sampai di 141.651 walaupun saya tidak yakin ya. Dan nanti kalau dia mengalami pelemahan, saya pikir pelemahan yang paling sempurna itu menurut saya dia akan coba turun, sabarkan trader ya, sampai di level sini. Dia akan mencoba turun dulu sampai 140 ya. Di 140 ini adalah level dimana dia akan mencoba turun. Kalau dia masih lebih turun lagi, ya dia pasti akan turun ke level yang paling terendah di seputaran 140.266. 884 adalah ininya dan 266 adalah level yang paling rendah. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa arah pergerakannya adalah di seputaran sini. Ya. Oke, ini sudah. Menurut saya sudah selesai sampai di situ. Oke rekan trader semuanya. Rekan trader Indonesia, rekan trader market, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini memberikan sedikit masukan terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.